Baik, dan pemirsa kami saat ini telah tersambung melalui saluran telepon bersama dengan pakar otonomi daerah Indonesia, Joher Mansyah Johan. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi, Mbak Zaskia. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Johan, kalau kita melihat ini Kemendagri mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 72 tentang tahun 2019 untuk penguatan APIP daerah agar lebih independen begitu. Anda melihat ini akan membawa banyak perubahan kah? Oh iya, saya kira ini hal yang positif ya. Jadi peraturan pemerintah memang yang merancang dari Kemdagri dan kementerian lainnya, tapi itu diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini saya kira bisa mendorong agar pengawasan terhadap perangkat daerah atau pengawasan terhadap birokrasi di Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota itu lebih bergigi, ya lebih jangan seperti tadi masuk tidak membuat genap, keluar tidak membuat ganjil. Itu kalau di kampung saya namanya itu mentimun bungkuk itu. Jadi dia masuk tidak dihitung, keluar juga nggak apa-apa. Nah, jadi nggak bermakna. Saja gitu ya. Nggak bermakna. Nah, kalau kita baca PP 72 2019 ada berbagai macam tata kerja, prosedur pengawasan yang diperbaiki. Ya, memang ini belum maksimal sih, tapi sebagai langkah awal keseriusan pemerintah untuk mencoba membuat APIP itu, aparat pengawasan internal pemerintahnya menjadi lebih efektif. Ya, betul-betul inspektorat itu memang kalau ada birokrasi yang menyimpang, yang menyeleweng, itu bisa menindak. Dan ada peluang-peluang mereka untuk bisa terlibat juga dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, selama ini memang di PP yang lama, peraturan pemerintah nomor 18 2016 itu pengaturannya kurang kuat lah, ya. Nah, saya kira ini harus segera ditindaklanjuti aja, diimplementasikan, segera diperbaiki soal pengangkatan mutasinya maupun soal pemberhentian dari kepala inspektorat itu. Baik. Harus kita segera lakukan sesuai dengan PP yang baru ini, Mbak Zaskia. Baik, tapi kalau kita melihat ini pengawasan internal seperti apa? Apakah memang berbeda begitu kalau di daerah mungkin dengan di pusat, Pak Johan bentuknya? Oh ya, tentu ya. Formatnya kan memang lain kalau di pusat dengan di Pemda. Pemerintah daerah ini begini, pengaturan di Undang-Undang Pemda 23 2014 itu, gubernur sebagai kepala daerah, kemudian bupati wali kota juga sebagai kepala daerah, dia harus punya tangan untuk mengawasi birokrasi atau perangkat daerah. Nah, tangannya itu adalah inspektorat ini. Nah, hanya sekarang persoalannya adalah inspektorat ini mandul, ya, ketika dia harus membantu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap birokrasi. Dia prosedurnya sangat rumit, jadi dia harus bertanggung jawab. Tadi kan disebut melalui kepala daerah, melalui sekda. Jadi di bawah sekda ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada kepala daerah yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi atau ada orang-orang dekat kepala daerah di OPD, di organisasi perangkat daerah, inspektorat daerahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi itu yang harus digunting. Dia boleh langsung melapor, kalau di provinsi boleh lapor ke pusat, ke Mendagri, kalau di kabupaten kota dia boleh langsung lapor kepada gubernurnya. Nah, memang harus juga ada tambahan-tambahan perbaikan nih, Mbak Zaskia, ke depannya ya. Ya, harus ada revisi Undang-Undang Pemda 23 2014 itu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktunya kita perbaiki. Baik. Pak Johan, tadi kalau kita melihat meskipun saat ini tidak perlu lagi begitu ya untuk menunggu penugasan dari kepala daerah jika memang ada penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara. Tetapi terkadang begitu ya, namanya bawahan terhadap atasan ini kan tetap ada rasa sungkan begitu loh Pak Johan. Kemudian bagaimana? Apakah membutuhkan lagi ada pengawasan untuk APIP ini atau seperti apa? Nah, iya, kalau saya menyarankan sebaiknya kalau kita bisa taruh seperti dulu, zaman dulu itu inspektorat di era Orde Baru ada obstip, ada orang obstip yang ditaruh di inspektorat, jadi orang pusat maksudnya ya. Nah,
Jadi dia lebih berani karena ada orang pusat yang jaga di Obstip itu, di inspektorat namanya Obstip. Kalau sekarang mungkin apakah bisa misalnya orang KPK itu di provinsi aja dulu ditaruh dua orang KPK yang terlibat dalam soal pencegahan korupsi ini untuk diperbantukan kepada inspektorat daerah kita. Nah, itu juga saya kira itu bisa membantu mengawal supaya mereka tidak bisa tunduk begitu saja, taat atau pakauh kepada kepala daerahnya. Baik, Mas Johan, kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 ini memang ini adalah sebuah kabar yang baik begitu ya, ada banyak regulasi perbaikan yang baru. Tapi kalau ada juga yang menilai masih banyak kekurangan untuk mengatur hal tersebut. Menurut Anda penambahan apa yang bisa dilakukan juga, yang bisa dimasukkan juga itu untuk penguatan terkait dengan pengentasan korupsi di daerah ini sendiri dan pengawasannya? Ya, terutama kaitannya adalah koordinasinya dengan pihak aparat penegak hukum yang lain. Jadi kalau ada temuan-temuan oleh APIP, oleh inspektorat ini, dia dibolehkan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, apakah dengan pihak polisian, kejaksaan, bahkan dengan KPK, di samping dengan pemerintah pusat, katakanlah seperti itu ya. Jadi dengan demikian dia bisa lebih mampu untuk teknisnya menjalankan perannya itu. Kalau enggak ini akan terkendala karena ada beberapa hal yang tidak cukup jelas ya di dalam PP 72 itu, terutama mekanisme soal bagaimana koordinasi dalam soal tindak lanjut pencegahan korupsi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah Indonesia, sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Ini menarik Bang Elman ya, terkait dengan APIP ini sendiri begitu, atau yang dikenal juga dengan inspektorat, aparatur inspektorat. Kalau Bang Elman sendiri melihat kinerjanya selama ini, kalau kita bisa melihat ya selama ini, memberi nilai pada kinerjanya, ini seperti apa Bang Elman? Ya, kalau selama ini saya lihat kinerja inspektorat ini kan ada dan tiada aja. Sebetulnya dari dulu kita sudah pernah berkali-kali menyampaikan bubarkan aja itu inspektorat. Lebih baik dibubarkan. Karena nggak ada gunanya selama ini. Buktinya aparat di kabupaten kota koruptor, korupsi, juga bupatinya juga banyak korupsi, wali kotanya, gubernurnya juga banyak juga korupsi, dan itu kan udah fakta yang terjadi. Jadi pernah kita sampaikan di dalam editorial juga, inspektorat itu lebih bagus dibubarkan. Nah, kalau sekarang mau ditingkatkan, artinya kekuatannya, peranannya, kita masih mau lihat dulu. Sepanjang kepala daerahnya juga masih doyan duit, sulit buat inspektorat itu untuk berfungsi. Jadi Bang Elman pesimis nih sepertinya, meskipun sudah ada aturan yang baru. Saya tetap pesimis, walaupun punya pengharapan ya. Ada jadi, harapan, tapi kelihatannya nih agak-agak sulit ya. Karena Bang? Gini, kecuali gini ya, inspektorat di kabupaten kota atau provinsi itu betul-betul orang pusat yang ditempelkan di Pemda. Misalnya ada kepala inspektorat di kabupaten itu ditempelkan orang pusat yang ada di sana. Tetapi kalau dia juga masih tetap aparat daerah yang posisinya ditingkatkan, sama saja. Dia tetap tidak akan berani berbuat kepada bupati yang di provinsi juga bergubernur. Karena begini, kalau saya lihat pelaporannya tetap koordinasi kan. Kecuali kalau kepala inspektorat itu juga misalnya dia juga sebagai penegak hukum. Jadi dia tidak perlu melaporkan ke gubernur atau kepada Mendagri, tapi dia langsung melaporkan ke KPK misalnya. Ke KPK, polisian atau ke Kejaksaan Agung atau kepolisian. Dan itu dia buka gitu loh. Sehingga masyarakat pun udah tahu, oh ini kepala inspektorat Kabupaten Anu sedang melakukan katakanlah mengadukan perkara korupsi di kabupaten ini. Penyelidikan atau penyidikan. Sepanjang itu laporan-laporan administrasi, saya nggak terlalu yakin ini. Jadi ini hanya untuk pemanis bibir aja. Pemanis bibir. Tapi sebenarnya akar permasalahan kalau di daerah ini apa sih Bang terkait dengan korupsi ini? Ya kalau saya sih memang soal mental, soal moral.
Jadi memang ketika kepala daerahnya itu moralnya sudah rusak, maka ke bawah itu juga akan rusak. Bayangkan kalau seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, bahkan seorang menteri yang kita harapkan menjadi teladan, menjadi apa namanya itu sebagai tuntunan yang ada di instansi itu, tapi dia pelaku utama. Menjadi koruptor terbesar. Kan kita bisa lihat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan menteri di OTT oleh KPK. Itu yang membuat kita miris. Jadi memang satu sisi kita mengkritik KPK. Tapi di sisi lain kita lihat juga memang ini akhlak dari kepala daerah ini, tidak semua tentu. Para menteri ini juga tentu tidak semua. Emang dari hari ke hari tidak berubah. Selalu, jadi ketika ada, saya belum lama ini ada bupati bilang gaji kita kecil. Saya bertanya, siapa suruh dia, apa memang dia ada yang memaksa dia menjadi bupati? Apa ada yang memaksa dia jadi wali kota? Apa ada yang memaksa dia menjadi gubernur? Tidak ada. Bahkan dia kalau kita lihat mengeluarkan uang ratusan M untuk bisa lolos di dalam pilkada. Padahal kalau kita lihat gaji seorang kepala daerah berapa sih satu bulan? Kalau misalnya katakanlah satu kabupaten misalnya, seorang bupati mengeluarkan uang sampai 50 M untuk pilkada misalnya, katakan. Bagaimana bisa dia dimungkinkan untuk mengembalikan 50 M dalam 60 bulan? Tidak masuk akal. Tetapi dia sangat antusias supaya terpilih. 50 M pun dia keluarkan. Tapi ketika dia bilang gaji kita kecil, emangnya dia memang menjadi bupati mau cari uang gaji kecil? Nggak mungkin. Ada sesuatu yang dari awal memang dia sudah bayangkan. Kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi gubernur, udah terbayang buat dia nih. Nah ini yang menurut saya yang menjadi hantu. Itu membuat pemberantasan korupsi ini juga sulit. Sulit untuk dilakukan. Makanya saya, kalau Zaki tadi nanya, saya sih pesimis. Tapi tentu tidak mungkin kita... Ada secerca harapan sebenarnya sedikit Bang ya. Ada. Idealnya berarti seperti apa Bang untuk memperbaiki permasalahan korupsi? Memperbaiki mental tuh bagaimana? Apakah dengan pengawasan saja seperti ini? Tidak mudah juga. Katakanlah misalnya, walaupun misalnya aparat pusat yang ditempelkan di kabupaten kota ada provinsi, ya kalau aparat pusat yang ditempelkan itu juga pagar makan tanaman, kan selama ini kong kali kong. Bahkan, wah ini mantap ini, saya aparat pusat, saya tinggal nakut-nakuti bupati, wali kota, gubernur, sekda dan sebagainya kan. Nah jangan dia makin gemuk dari situ dia kan. Jadi emang sulit. Itu yang saya katakan, memang harus ada terobosan. Harus ada terobosan dari pemerintah Pak Jokowi ini untuk menunjuk, untuk membentuk lembaga-lembaga pengawasan ini. Harapan kita sebetulnya ya dalam pemerintahan 5 tahun ke depan memang ya kepala daerah, ya menteri, jangan ada lagi lah yang kena OTT. Jangan kena operasi tangkap tangan lagi. Ini memalukan. Seorang teladan harusnya memberikan contoh yang baik, bukan memperlihatkan contoh-contoh yang buruk seperti ini. Baik, Bang Elman, nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan lupa Anda bisa berkomentar di nomor telepon 021 583 99100 atau juga mau mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami tunggu komentar Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sekarang kita akan langsung bergabung bersama dengan pemirsa Metro TV yang sudah bergabung untuk memberikan komentarnya. Saya akan menyapa, ada Pak Ikhwan dari Jember. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Mbak Zakia dan Bang Elman. Baik, kalau Pak Ikhwan bagaimana nih? Ya, istilah menguatkan itu sebenarnya kalau kita urusannya dengan kesehatan ya, itu kita berarti mencari sebab sakitnya. Nah, selama ini kita bukan mencari sebab, terus langsung sebabnya sudah tidak benar, kemudian membuat terapi. Nah, terapinya bersifat simptomik. Nah, yang pokok sebenarnya bahwa penguatan terhadap otonomi, penguatan terhadap pengawas ini sebenarnya merupakan salah satu dari sistem ketatanegaraan kita yang menjawab sentralistik menjadi otonomi daerah. Tetapi yang jadi masalah justru sistem hukum dan sistem politik kita justru malah lucu dan aneh.
Nah, inilah antara lain misalnya bahwa bupati, gubernur, wali kota itu sebenarnya jabatan birokratik, struktural, dan karir. Tapi selama ini menjadi jabatan politik. Lalu akibatnya apa? Tidak kompeten, kemudian tidak profesional, kemudian apalagi integritas terhadap negara, dan akhirnya sampai kepada persoalan yang kaitannya dengan tanggung jawab terhadap demokrasi. Nah, untuk itulah maka sebenarnya kita harus memperbaiki. Kalau mau menerapkan dengan benar baik indah sehat normal, kita harus memperbaiki sistem hukum kita. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang ke-5 gitu, walaupun itu sangat terbatas. Lalu yang kedua baru sistem politik kita itu akan menunjang sehingga inspektorat daerah itu akan menjadi berwibawa dan dapat berperan sesuai dengan hak kewajiban fungsi kedudukan dan tanggung jawabnya. Baik, Pak Ikhwan, terima kasih kami sudah menangkap tadi poin Anda. Terima kasih dan kita akan bergabung sekarang bersama dengan Ibu Upik dari Jakarta. Selamat pagi. Pagi Mbak Saskia dan Ito Elman. Baik, Ibu Upik, silakan bagaimana Anda melihat ini tentang penguatan pengawas daerah. Anda termasuk yang optimis atau jangan-jangan ini gengnya Bang Elman nih yang pesimis juga? Saya pesimis karena saya pelaku langsung, ya. Karena saya pernah mendapatkan satu masalah di kelurahan, kebetulan saya di Jakarta. Itu mulai saya lewati inspektorat dari Jakarta, kebetulan saya Jakarta Timur sampai gubernur, itu podo wae. Saya bilang ini sapunya kotor, gimana mau bersih. Jadi moral mentalnya sudah nggak bisa. Jadi untuk apa inspektorat, dibubarkan aja, ya. Tidak ada inspektorat juga nggak apa-apa kok karena kurang efektif. Sekarang dia kalau ada apa-apa harus lapor ke atasan. Atasan dia orang dia. Apalagi ASN itu hubungannya kental. Kamu sekarang di inspektorat ya? Ya, saling lirik-lirik aja deh. Jadi mau apa kita ini, ada peraturan pemerintah is okay. Saya ngalamin sendiri itu ngawal 2 kasus. Ada aja alasannya yang kurang bukti lah, kurang saksi. Sekarang kalau nggak ada bukti dan saksi, tapi kan ada arah indikasi korupsi, harusnya ditindak gitu loh. Ini enggak, terus itu saya dipaksakan untuk tanda tangan. Saya sebenarnya harus lari kemana kalau saya seperti itu? Mau ke TGUPP ompong juga. Saya harus kemana ini sebagai warga kepingin penegakan hukum ini kalau memang dia itu korupsi, sifat koruptor, udah ada di kelurahan dan sebagainya. Tolonglah saya ini. Saya kepingin bareng-bareng tapi ya udahlah, saya juga pernah ngalamin pembebasan lahan. Itu ada KPK, ada BB, kan ada TGUPP, BPK, banyaklah pengawasan kita ini. Tapi sapunya sistem hukumnya berarti Ibu Upik ya. Bubarkan. Baik, Ibu Upik, terima kasih sudah memberikan komentar dan juga berbagi pengalamannya langsung. Ini ternyata juga sudah pernah melaporkan tetapi dimentahkan begitu ya. Kita akan menyapa kembali, ini sudah ada penelpon selanjutnya, ada Ibu Agustina dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu Agustina. Ya, selamat pagi Mbak Zakia dan Bung Elman. Selamat pagi. Ya, senang sekali melihat topik hari ini ya, menguatkan pengawas daerah. Memang kalau Bung Elman tadi katakan pesimis ya, memang mungkin masih banyak, tapi mudah-mudahan kalau itu memang dibentuk oleh pemerintah pusat, itu benar-benar dibuat suatu sistem terpadu kalau menurut saya. Karena dari dulu sampai sekarang kita lihat di instansi pemerintah itu semuanya ada inspektorat. Nah terus kalau kita lihat yang dijaring korupsi oleh KPK itu dari daerah sampai ke pusat, terus yang namanya inspektorat itu selama ini mereka kerja apa? Kita sebagai masyarakat boleh bertanya tuh seperti itu. Ada BPKP gede-gede kantornya. Lah keuangan semuanya bocor-bocor, terus mereka kerja apa? Jadi seperti itu loh Mbak. Jadi sebenarnya konsentrasi untuk ke depan kalau ada hal seperti itu, hendaknya itu yang pejabat-pejabat pengawas itu juga dipertanyakan kinerjanya. BPKP kerja apa? Uang rakyat itu tidak untuk main. Sedih sekali Indonesia seperti ini. 2045 kita ingin mencapai goalnya Indonesia. Mudah-mudahan dari sekarang pemerintahan Pak Jokowi masih semangat-semangat dengan ini, kabinet yang baik. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dituntaskan sehingga kalau memang tadi Bung Elman mengatakan bahwa ada tempelan dari orang pusat, tapi itu benar-benar di drill orang-orang yang baik. Jangan sampai mereka nanti disogok dengan apa nggak jalan, nanti disogok maaf perempuan
perempuan. Nah, lah susah lagi. Sehingga memang ke depan itu tidak. Jadi sekarang kalau lihat penegakan hukum sudah baik, prostitusi di ini itu korelasi namanya, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Agustina. Dan selanjutnya sudah ada Bapak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak Bambang. Baik, selamat pagi Metro TV, selamat pagi bangsa Indonesia. Baik, silakan Pak Bambang. Menguatkan pengawas daerah bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu benar-benar sudah sangat memprihatinkan. Bahkan ibaratnya Mbak, kepala daerah itu ancek-ancek pucuk ngeri, tinggal menunggu waktu dipanggil KPK atau lembaga penegak hukum yang lain. Artinya apa? Bahwa sebenarnya mayoritas kepala daerah itu sudah menyadari berpotensi terjerat kasus korupsi. Kemudian begini, terkait dengan keberadaan aparat pengawas internal pemerintah atau inspektorat di daerah. Selama ini kami menilai sangat tidak efektif, sehingga wajar kalau Bung Elman ini tadi pesimis ya. Karena apa? Inspektorat ini bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sehingga bukan rahasia umum lagi bahwa inspektorat ini selalu kong kali kong dengan kepala daerah terkait dengan korupsi di daerah. Dan lebih parahnya lagi Mbak, bahwa kong kali kong korupsi di daerah ini juga diikuti oleh penegak hukum yang lain. Artinya penegak hukum yang ada di daerah. Yang muaranya adalah penyelesaian kasus korupsi di daerah secara kompromi, musyawarah, dan mufakat. Sehingga ini artinya kejahatan korupsi ini tidak ditindaklanjuti. Oleh karenanya Mbak, kami mendukung pentingnya menguatkan pengawas daerah. Dan kami punya usul agar ke depan ada inspektorat dari pusat atau inspektorat yang independen, sehingga tidak bisa dipakai alat oleh kepala daerah. Lah, begini Mbak, uang yang dikorupsi di daerah jumlahnya sangat besar, hingga triliunan rupiah. Dan kalau ini bisa diselamatkan, maka bisa untuk membayar defisit BPJS maupun untuk membayar hutang negara. Terima kasih. Baik Pak Bambang, terima kasih sudah berkomentar di Editorial Media Indonesia. Pak Bang Elman, ini komentarnya rata-rata mendukung tadi apa yang Bang Elman sudah katakan. Saya ingin tahu sebenarnya apa komentar dari Bang Elman terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penelpon kita pada pagi hari ini. Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan langsung membahas apa yang sudah menjadi komentar di Bang Elman dari para penelpon pada pagi hari ini. Semua rata-rata gemas, pesimis juga begitu. Bahkan tadi ada yang bilang, ya sebelum dikuatkan lihat dulu apa penyebabnya. Kemudian ada sistem hukum juga yang harus diperbaiki di sini. Ini sepertinya seperti benang kusut ini Bang Elman. Untuk memperbaiki ini seperti apa sebenarnya idealnya? Kalau saya sih mengatakan ya Mbak Jake, ini kan sebetulnya boleh dikatakan sama dengan tambal sulam, tidak menyelesaikan masalah. Jadi katakan kayak jalan raya itu ya, ada bolong tambal, ada bolong tambal, tapi belum sampai seminggu udah bolong lagi kan begitu kan. Jadi karena kita belum pernah mencari penyebab utamanya kan. Nah kalau saya mengatakan ya, sebetulnya kan di negara ini kan sudah ada lembaga pengawas yang resmi, yang konon katanya kredibel, yaitu BPK. Badan Pengawas Keuangan Negara kan gitu kan. Ada BPKP. Bahkan BPK itu lucunya ya. Sering dia mengaudit satu lembaga wajar tanpa pengecualian. Begitu kan? Ya. Artinya kalau berdasarkan predikat ini, instansi ini mestinya sudah clear ini kan. Bersih. Seputih kapas kan itu. Ya. Tahu-tahu kita dengar menterinya di OTT gitu kan. Sebetulnya di sini yang mau kita tanya, pertanggungjawaban BPK di mana gitu ya. Nah, juga Pemda ini kan juga kan, ini kan sebetulnya mereka ini kan diaudit oleh BPKP. Tapi buktinya bupati, wali kota, sekda, pegawai kena OTT juga. Nah, saya nggak tahu di mana pertanggungjawaban BPKP ini gitu. Jadi itu sebabnya menurut saya sebelum kita meningkatkan kinerja inspektorat ini, mungkin bagus juga BPKP diaudit oleh orang audit independen dari luar negeri. Jangan dari dalam, jangan saya dengan Mbak Zakia. Nah, kita dua kan juga kan kong kali kong lagi nanti dengan masih bisa dipengaruhi, masih bisa diberikan sesuatu. Kita dua ini rentan, kita juga butuh duit. Nah, saya nggak nuduh orang lain seperti itu. Tapi maksud saya, sebetulnya kalau kedua lembaga ini sudah berfungsi, mestinya korupsi di Indonesia ini udah bersih.
Ya, ya. Tapi saya nggak tahu apa yang dikerjakan oleh BPK, apa yang dikerjakan oleh BPKP. Jangan-jangan juga nggak tahu deh gitu ya. Nah, maka itu ada juga begitu ya. ada juga. Permainan. Maka itu tentu saja seperti kalau Mbak Zakia tadi bilang, Bang Herman pesimis atau optimis? Saya katakan pesimis dengan catatan gitu ya. Tentu ada harapan. Saya dengan adanya Pak Tito jadi Menteri Dalam Negeri, bekas Kapolri ini, ahli teroris ini kan, Densus ini. Nah, saya berharap para bupati, para wali kota, gubernur mesti merinding kan, karena mantan Kapolri menjadi atasan mereka secara administratif, secara struktural gitu ya. Walaupun mereka juga dipilih rakyat kan gitu kan. Tapi menurut saya, harapan saya Mendagri kali ini akan mampu melihat yang tidak terlihat selama ini. Dengan adanya peningkatan katakanlah perkuatan inspektorat ini menjadi kenyataan. Bisa akan mengurangi harapan kita betulnya tidak ada lagi bupati, wali kota, gubernur, bahkan sekda masuk perangkap OTT KPK. Operasi gitu kan. tangkap tangan. Apalagi kemarin juga Pak Tito Karnavian sudah mengatakan ini akan mulai mengilik-ngilik anggaran-anggaran begitu coba, ya. Dalam kalau kita lihat kayak di Jakarta ini kan, tiba-tiba apa itu beli lem 82,83 M, beli full point. Lalu yang terjadi malah kita lihat yang disalahkan anak buah kan gitu kan. Bahkan yang disalahkan sistem. Sehebat apapun sistem, toh juga yang mendeliver itu kan tetap manusia. Kalau akhlak manusianya bobrok, sistem itu juga akan bobrok. Seburuk apapun sistem, tapi kalau manusianya clear, pasti akan bagus. Jadi sebetulnya itu yang saya katakan, harapan saya sih ke depan para pejabat ini jangan melempar tanggung jawab. Harus betul-betul ketika ada kesalahan anak buah, jangan sampai dibiarkan anak buah itu mengundurkan diri. Saya ketika ada 2 kepala dinas di Jakarta ini mengundurkan diri, ini kalau menurut saya ini apa? Kalau ada pepatah orang bangsa kita yang mengatakan pukul anak sindir mantu itu ya kan. Pukul anak sindir mantu. Pukul anak sindir mantu. Jadi sebetulnya ya mungkin kedua pejabat ini ya udahlah kan gitu. Nah, harapan saya gubernur-gubernur kita akan datang jangan ada lagi model-model begini kan. Ya, tanggung jawab dong. Jangan menyalahkan sistem, menyalahkan yang ini nih. Jadi sekali lagi ya kalau pertanyaan tadi saya katakan saya tetap pesimis. Lembaga ini tentu masih ada sedikit harapan. Mudah-mudahan dengan Mendagri Pak Tito ini secerca harapan ini menjadi harapan yang besar. Baik, gitu. Kita harapkan juga langkah dari PP ini sendiri adalah sebuah cerca harapan kecil yang akan dieksekusi dengan baik. Ada terobosan baru. Ada terobosan baru dan nantinya juga ke depannya akan bisa lebih baik. Tapi jangan terobosan ke jurang gitu. Jangan menjerumuskan begitu ya. Dan juga mental tadi ya, seperti Bang Elma katakan, mental dari para kepala daerah maupun juga bupati, wali kota, gubernur, jangan mental hanya bisa menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu dulu. Baik. Terima kasih Bang Elman Saragih.